kami mahasiswa Katolik Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah A akan mempersembahkan drama yang berjudul Zacchaeus, diambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Jangan lupa like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Di kota Yeriko, tinggallah seorang kepala pemungut pajak bernama Zacchaeus. Orang-orang memandangnya sebagai seorang pendosa yang harus dijauhi, karena ia adalah orang yang jahat. Ia memungut pajak lebih dari yang ditentukan. Hei kau, bayar pajakmu. Ampun Tuan, saya belum ada uang. Suami saya juga belum pulang kerja. Kalau suami saya sudah pulang, pasti saya bayar. Alasan kamu kemarin anak kamu sakit. Sekarang suami kamu belum pulang. Besok-besok apa lagi alasan kamu? Tapi kali ini benar Tuan, anak saya memang sedang sakit. Suami saya sedang berjualan di gerbang Yeriko. Dan hari ini penjualannya sepi. Kalau sudah ada uang, pasti saya bayar. Kalau begitu, saya akan mengambil perhiasanmu bahwa jaminan kamu telah membayar pajak pada pemerintahan ini. Perhiasan ini, hanya ini harta benda kami Tuan. Saya tidak peduli. Prajurit, ambil perhiasannya. Jangan. Nah, perhiasan ini jika lo dijual pasti banyak harganya. Sebaiknya aku simpan dulu. Nanti, tunggu dia sudah bayar uang pajaknya, baru aku serahkan ke pemerintah Romawi. 10, 20, 50, 100. Wah, banyak sekali uangku. Andaikan aku sekaya Paman Yober, pasti aku sudah berenang di kolam yang penuh banyak uang. Yem, di mana asisten? Siapa lagi kalau Yem bukan namamu? Apakah kamu sudah menghubungi temanku, Darius? Kudengar dia berkunjung ke Yeriko. Sudah Tuan, saya sudah mengabarinya. Katanya dia ada janji dengan keluarganya. Terus besoknya lagi dia ada janjian dengan tukang batu. Besoknya lagi dia ada janjian mandi ke Sungai Yordan. Terus Sudahlah. Biarkan banyak sekali alasan kau. Biarkan saja teman-teman lama tidak ingin bertemu dengan si ganteng ini. Lalu bagaimana dengan undangan tetangga-tetangga kita? Mau kumpul jam berapa? oh Tuan, itu undangan khusus. Maksudnya apa? Aku tidak diundang begitu? Iya Tuan, katanya Tuan tidak masuk ke dalam undangannya. Maaf Tuan. Beli saja undangannya. Berapa harganya? Uangku banyak. Maaf Tuan, katanya undangannya tidak dijual. Ya sudah, kamu di sini saja temani saya. Saya mau makan makanan yang enak. Maaf Tuan. Apa lagi? Maaf Tuan, Yem ada janjian untuk menemani istri ke pasar. Terus Yem ingin buat masak untuk anak-anak Yem. Ternyata kekayaanku tidak berarti apa-apa. Apa guna banyak uang kalau kesepian? Begitulah Zacchaeus merasa sangat sedih
karena tidak ada seorang pun yang mau menemani dia. Pada suatu hari yang cerah di kota Yeriko, Zakheus melihat sekumpulan orang banyak sedang berkerumun. Bahwa orang yang bernama Yesus itu menyembuhkan orang kusta. Apa? Orang kusta? Bukankah penyakitnya belum ada obatnya? Benar. Kemudiannya Yesus berkata, sembuhlah, maka penyakit itu disembuhkan. Wow, aku juga pernah hadir di sebuah rumah yang sesak dengan penuh orang-orang yang mau melihat Yesus. Tiba-tiba atapnya dibongkar orang. Kami semua terkejut. Lalu tiba-tiba dari atas atap yang bolong itu ada kasur yang turun. Seperti ada orang yang jatuh dari situ. Lalu Yesus berkata seperti ini, bangunlah, bangkitlah dari tempat tidurmu itu. Orang lumpuh itu sembuh. Katanya, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Aneh bukan? Padahal dulu kita diajarkan orang tua kita untuk membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Orang seperti Yesus itu, dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Dia bisa melakukan hal-hal dahsyat, tetapi dia mengajarkan kelemah lembutan. Jadi penasaran dengan orang ini. Wow, aku juga pernah mendengar bahwa Yesus bisa meredakan angin ribut. Dia hanya berkata, diam dan tenanglah. Kemudian angin itu reda. Oh iya, aku mendapat kabar bahwa Yesus akan melintasi kota ini. Oh iya, ayo kita bersiap-siap untuk melihat Yesus. Semua orang bersiap-siap untuk melihat siapakah Yesus itu, termasuk Zakheus, tetapi ia mempunyai masalah. Zakheus melompat-lompat, tetapi tetap saja ia tidak bisa melihat Yesus karena badannya yang pendek dan terhalang oleh orang-orang. Zakheus berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara demi melihat Yesus. Zakheus, turunlah. Zakheus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus segera turun dari pohon ara, dan ketika kakinya sudah sampai di tanah, ia langsung lari kesenangan menghampiri Yesus. Lalu ia segera membawa Yesus ke rumahnya dengan sukacita. Tetapi banyak orang yang tidak senang kepadanya. Mungkin karena mereka berpikir mereka juga sudah lelah dan kepanasan menunggu Yesus lewat. Tapi kenapa ya malah Yesus memutuskan untuk tinggal di rumah Zakheus, seorang kaya, seorang pemungut cukai yang mereka benci? Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Itu kan orang berdosa. Iya, dia sering mengambil uang orang-orang loh. Tentu saja Zakheus tahu dan mendengar bahwa orang-orang itu sedang berbicara tentang dirinya, sehingga dia mengatakan hal ini. Tuhan, setengah dari yang kumiliki nantinya akan kukembalikan. Sekiranya ada yang kuperas, nantinya akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena aku datang mencari dan menyelamatkan orang itu. Kita semua adalah seperti Zakheus yang datang dari latar belakang berbeda dan ingin melihat Tuhan serta mengalami jamahan kasih-Nya. Tuhan tahu di mana kita berada dan kasih-Nya tak terbatas. Tuhan tidak mempersalahkan masa lalu dan dosa-dosa kita, yang Dia tahu kita adalah anak-Nya. Kasih yang sempurna, kasih yang bukan berasal dari dunia ini, yang dapat merubah segalanya.